Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Senin 14 April 2025 tertulis di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 17. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Menjadi saksi kebaikan Allah. Ada kesempatan dalam sebuah kesempitan untuk nama baik, untuk kepopularitasannya, untuk kenyamanan dan kebahagiaan diri sendiri, itu pernah diabaikan oleh Paulus dan Barnabas. Mereka memiliki kesempatan untuk menjadi seorang yang dihormati dan dihargai, untuk menjadi seorang yang disembah karena perbuatan mujizat yang mereka lakukan. Namun mereka mengabaikan itu karena mereka lebih takut akan Tuhan. Pada saat mereka memberitakan Injil di Listra, orang-orang yang mendengarkan pengajarannya dan yang menjadi percaya menganggap mereka dewa. Mereka menganggap bahwa Barnabas itu adalah dewa Zeus, Paulus itu adalah dewa Hermes, dan mereka memberikan persembahan kepada Paulus dan Barnabas. Sekali lagi, Paulus dan Barnabas tahu diri. Mereka tidak memakai kesempatan itu untuk mereka sendiri, karena mereka tahu mereka bisa melakukan mujizat bukan karena kekuatannya sendiri, bukan karena kemampuan mereka, bukan karena hebat mereka, tapi karena kuasa Tuhan yang telah diizinkan nyata lewat pekerjaan mereka. Disitulah kita boleh melihat bahwa Paulus dan Barnabas fokusnya adalah menjadi saksi kebaikan Allah. Apa yang menjadi bagian Allah untuk diberi persembahan, untuk disembah, untuk dipermuliakan, itu yang mereka tempatkan. Mereka tidak malah nyaman dengan disebut sebagai dewa. Mereka mengarahkan pemahaman orang banyak bahwa Tuhanlah yang layak mereka sembah. Tuhanlah yang layak mereka puja dan muliakan. Karena dialah yang telah melakukan karya besar itu, keselamatan itu. Dan dia, Paulus dan Barnabas, mengaku bahwa mereka adalah saksi untuk mengabarkan kebaikan Allah. Allah dulu katanya membiarkan setiap bangsa-bangsa menjalani jalannya sendiri-sendiri. Namun itu bukan Allah tidak menyatakan diri. Allah tetap menyatakan diri kepada mereka dengan berbagai kebajikan, supaya mereka akhirnya sadar, supaya mereka akhirnya tahu dan percaya bahwa kuasa Allah lah yang telah hadir dan yang telah bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka sepatutnya
menyembah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus itu telah dinyatakannya. Paulus dan Barnabas telah menjadi saksi kebaikan Allah itu bagi orang-orang di sekeliling mereka. Ada tantangan yang mereka terima. Sebagian membenci mereka, sebagian menolak pengajaran mereka. Tapi Paulus dan juga Barnabas dengan segala keyakinannya tetap menjalankan tugasnya, menjadi saksi kebaikan Allah, sehingga semakin banyak orang yang terpanggil dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Kristus, kamu juga dipanggil menjadi saksi kebaikan Allah. Maka biarlah dalam setiap hal yang kau lalui, saksikanlah kebaikannya, supaya semakin banyak orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia penuh kuasa, penuh kemuliaan, dan Dia akan menunjukkan kebaikannya kepada kita semua. Di ayat 17 dikatakan, Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Tuhanlah yang memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Dan angkatlah puji-pujian, berikanlah kemuliaan hanya kepada Dia, karena Dialah yang maha kuasa. Mari menjadi saksi kebaikan Allah di tengah-tengah seluruh aktivitas kita, supaya semakin banyak orang datang dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pakailah kami menjadi saksi-Mu untuk memberitahu dunia tentang kebaikan-Mu, sehingga mereka tahu Engkaulah adalah Allah yang maha kuasa, dan Engkaulah yang mereka puja, Engkaulah yang mereka sembah. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.